Jadi semua nabi saja Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka itu cuma nabi-nabi lokal, ya kan? Hanya nabi lokal dan periodenya juga sudah selesai. Ibarat barang sudah expired. Bahasa kasarnya apa itu? Expired. Sudah kadaluarsa, sudah lewat masa Nabi Isa atau Yesus ini. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas pengajaran dari Ustadz Moko Ginta. Sekalipun Ustadz ini sudah meninggal guys, tapi pemikirannya kan masih beredar sampai sekarang di YouTube. Jadi kita juga berhak dan wajib untuk meluruskannya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara orang-orang yang melihatnya. Sebab memang yang diajarkan adalah tentang Kristen dan tentunya keliru guys. Supaya kita mengerti dengan baik, mari kita langsung aja nonton videonya. Dan terakhir kita lihat, ini ucapan Nabi Isa di Quran yang Allah abadikan. Wa isqala Isa bin Maryam, berkatalah Isa putra Maryam, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Yesus mengaku dia cuma utusan Allah kepada Bani Israel. Jadi semua nabi saja Adam sampai Isa alaihissalam atau Yesus, mereka itu cuma nabi-nabi lokal, ya kan? Hanya nabi lokal dan periodenya juga sudah selesai. Ibarat barang sudah expired. Bahasa kasarnya apa itu? Expired. Sudah kadaluarsa, sudah lewat masa Nabi Isa atau Yesus ini. Aduh, berani-beraninya lah Ustadz Moko Ginta ini bilang Yesus sudah expire. Begini yang namanya menghormati nabi sebelum nabinya. Iya. Jadi gini guys, ini adalah sebuah tuduhan yang sangat-sangat keliru. Yang artinya gini, dia pengetahuan tentang Yesus hanya segelintir doang. Sekecil itu, lalu merasa sok tahu tentang Yesus. Itulah Ustadz Moko Ginta. Jadi dia berpikir bahwa Yesus itu hanya nabi lokal yang diutus untuk orang-orang lokal doang, hanya mengutip satu ayat. Harusnya gini, kalau kita melihat satu ayat, kita harus melihat lingkup besarnya. Contohnya kamu kutip Matius 2 ayat 1. Ya kita juga harus lihat Matius 28 juga ayat yang ke-1. Kita harus lihat dalam Matius 15 ayat yang ke-1. Sehingga ada keseluruhan itu cara berpikirnya kita paham. Jangan cuma satu sisi dilihat akhirnya mengabaikan yang lain. Contohnya berpikir bahwa Yesus itu utusan. Iya memang ada ayat yang mengatakan Yesus itu utusan. Tapi jangan lupa ada ayat lain yang menunjukkan bagaimana Yesus itu bersifat ilahi juga gitu loh. Jadi ini melihat sebuah keseluruhan yang artinya teologi yang bersifat menyeluruh, nggak cuman timpang gitu guys. Lalu kita akan cek apakah Yesus benar-benar hanya untuk Bani Israel doang atau sebenarnya untuk yang lain juga. Dalam Matius 15 ayat yang ke-22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di sini muncul orang dari Kanaan, perempuan Kanaan yang artinya bangsa lain di luar bangsa Israel. Pada awalnya Yesus menolak, oh nggak bisa karena saya datang untuk orang Israel. Tetapi toh pada akhirnya perempuan ini justru dilihat imannya sangat besar dan kemudian anaknya disembuhkan. Yang artinya Yesus juga memberikan kuasanya bagi bangsa-bangsa lain, terutama di sini perempuan Kanaan. Kalau memang Tuhan Yesus tidak untuk bangsa lain, ya pasti ditolak aja dan tidak mau menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan ini. Benar gak? Dan kenapa Yesus mengatakan bahwa dirinya hanya untuk domba-domba dari Israel ya? Untuk menguji iman dari perempuan Kanaan ini. Apakah ketika dikatakan seperti itu perempuan Kanaan ini mundur atau tetap memiliki iman yang teguh kepada Yesus? Dan terbukti perempuan Kanaan ini memiliki iman yang teguh dan akhirnya Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan ini. Yang kedua dalam Matius pasal 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Seorang perwira ini apakah orang Israel? Enggak guys. Seorang perwira ini juga bangsa lain, orang Roma kan. Dia memiliki seorang
hamba dan hambanya sedang sakit bahkan menderita. Lalu Tuhan Yesus apakah menolak seorang perwira ini? Enggak guys, justru disembuhkan. Karena apa? Melihat iman yang kuat dari perwira ini. Dan apakah tuduhan Moko Ginta yang mengatakan Yesus hanya untuk orang Israel itu bisa? Ya enggak, dia hanya mengutip satu bagian kecil, potongan kecil. Dia lupa membahas bagian lain. Ya ini memang karakter dari Ustadz Moko Ginta dan kerucuk-kerucuknya. Selalu motong-motong ayat nggak ngerti konteksnya. Ya kasihan banget sih kalau menurut saya. Aduh, kasihan. Alkitab memiliki sumber pengetahuan yang luar biasa. Sayang kalau cuman dicuil dan akhirnya tersesat sendiri. Kasihan banget. Dan bahkan kalau teman-teman tahu, Tuhan Yesus itu justru tujuannya adalah untuk bangsa-bangsa lain juga. Ada beberapa bukti yang saya mau sampaikan. Dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perhatikan di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku di sini huruf besar guys, yang artinya murid siapa? Murid siapa? Murid Yesus dong. Jadikan murid Yesus melalui para muridnya. Yang artinya Yesus juga berharap bangsa-bangsa lain mengenal Yesus secara mendalam, ajarannya, dan mengikuti teladannya, terutama beriman kepadanya tentang keselamatan melalui salibnya. Jadi paham di sini, Yesus tidak hanya bagi orang Israel, tetapi dikatakan bagi bangsa lain juga. Dalam Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas 24 ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai, dikatakan kemana? Ke ujung bumi. Jadi dari sini udah jelas bahwa ketika Yesus menyempurnakan tujuan dan misinya di atas kayu salib dan kebangkitannya, Yesus ingin supaya keselamatan ini sampai ke bangsa-bangsa lain, sampai ke Indonesia, sampai ke sukunya Ustadz Moko Ginta. Paham? Ya saya harap semuanya paham lah sampai sini. Jadi jangan terkotak ya loh, otaknya itu jangan cuman secuil doang gitu. Pakai seluruhnya supaya tahu bahwa Yesus itu juga untuk bangsa-bangsa lain. Dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain. Perhatikan, domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus dikutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-domba lain dari bangsa lain akan dikumpulkan jadi satu gembalaan, yaitu gembalanya Yesus Kristus sendiri, dan digabungkan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang merupakan umat pilihan Allah. Kata domba di sini itu dipakai untuk menunjuk kita sebagai kawanan yang dipimpin oleh gembala. Karena kenapa kok pakai domba? Kenapa nggak pakai sapi? Kenapa nggak pakai yang lain? Ya iya, konteks di Israel itu pekerjaannya kan kebanyakan apa? Gembala domba untuk menjelaskan kepemimpinan. Jadi kalau hal-hal kayak gini nggak bisa ngerti, ya udah kasihan banget gitu. Derita lo itu guys. Dan silakan untuk teman-teman muslim yang mau membela Ustadz Moko Ginta, counterlah argumentasi saya dengan tepat. Dengan berdasar dengan apa yang Anda miliki. Jangan mengcounter hanya bisanya mengejek. Ah, Luis bodoh. Ah, omong kosong Luis. Tapi nggak bisa dibuktikan. Gini loh, kalau mau bilang, ah Luis tipu. Nah, tipu dibuktikan. Oh ini salah gitu loh. Kayak saya kan bikin kan, Ustadz Moko Ginta ngomong gini, ini keliru karena buktinya seperti ini. Kayak dia ngomong, katanya Yesus mengatakan bahwa akan ada yang menggantikan dia. Padahal nggak ada kata-kata itu. Nah itu pembuktian argumentasi yang valid karena berdasar bukti. Biasakanlah jadi orang itu yang bisa membuktikan sesuatu, jangan cuman bisa mengoreksi hal-hal receh. Ya contohnya siapa? Contohnya Nandar. Nanti saya akan bahas dia lagi guys. Kita akan mereview bahasa Ibraninya yang dia sampaikan bersama dengan Natalia, Mbak Mu'alaf yang dari Malang.
Supaya kita mengerti semuanya bahwa apa yang dikatakan Nandar tuh hal receh dan nggak penting dan keliru semua gitu. Oke, sampai di sini dulu video yang panjang. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Dan Luis Prasetyo di sini undur diri sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.